esok yang belum ada kepastian. Namun firman Tuhan memberiku kekuatan. Jangan kau khawatir, kan hari esok aku berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 17 Juli 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 akan dilayani oleh Pendeta Ibu Seli Lawalata. Kebaktian jam 9 di Gedung Gereja Jemaat Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta A. Mayau dengan panduan tata kebaktian minggu ketiga. 2. Pembacaan Alkitab terambil dari Alkitab Perjanjian Baru 2 Korintus 10 ayat 11 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 11. 3. Diinformasikan kepada jemaat bahwa kebaktian wadah-wadah dan unit pelayanan minggu ini dilayani oleh majelis. 4. Kami akan membacakan surat dari Majelis Pekerja Harian Sinode. Gereja Protestan Maluku Majelis Anggota PGI Majelis Pekerja Harian Sinode. Nomor 151 Karing SND Karing D.2 Karing 7 Karing 2022. Lampiran 1 Jepitan. Hal penerimaan calon vikaris. Yang terhormat Majelis Pekerja Klasik SGPM di tempat. Salam sejahtera. Bersama ini kami beritahukan bahwa pendaftaran vikaris GPM akan dilangsungkan pada tanggal 11 sampai dengan 29 Juli 2022. Sehubungan dengan pembukaan pendaftaran dimaksud, kami mohon Bapak Ibu dapat meneruskan pemberitaan ini ke jemaat-jemaat untuk diwartakan dalam kebaktian Minggu 10 Juli 2022 dan kebaktian Minggu 17 Juli 2022. Adapun persyaratan, tahapan, dan waktu pendaftaran dapat dilihat pada lampiran surat ini. Demikian pemberitahuan yang kami sampaikan. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita bersama. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete. Adapun tahapan dan persyaratan penerimaan vikaris GPM dapat Bapak Ibu lihat pada papan informasi. 5. Sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari Saudara Kevin Tuparia, Unit 3 Sektor Dahlia, berupa uang sebesar Rp1 juta untuk Gereja Peniel
Rp1 juta untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai, dan Rp1 juta untuk renovasi gedung gereja Jemaat Kasih RST. Syukur keluarga Dias Unit 3 sektor Teratai berupa uang sebesar Rp1 juta untuk pembangunan gedung gereja di sektor Teratai. Atas pemberian sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 6. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 454, bait 1 dan ketiga. Demikian warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Indahnya saat yang teduh. Jemaat Tuhan, mari kita mulai kebaktian kita di pagi ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Dipersilakan duduk. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Allah hadir bagi kita. Dan hendak memberi
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa-dosa kita. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah berbagai persoalan, kami mohon, janganlah tinggalkan kami ketika dunia kami terancam. Kasihanilah dan tolonglah kami demi kasih-Mu yang besar. Kita aminkan dengan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 314 ayat yang pertama. Pujilah sumber hidup-Mu. Pujilah sumber Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Gloria, gloria in excelsis Deo. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kebaktian di pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita baca dan kita akan dengarkan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, 2 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 2 Korintus 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan dengan judul Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bilang berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjakuan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada orang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga akan milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku akan berlebih-lebih memegahkan atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi shalom. Kita berjumpa kembali dalam kasih Tuhan yang senantiasa menjaga dan memberkati kehidupan kita dari waktu ke waktu. Masih dalam arahan tema bulan yang sama, yakni kasih Kristus menguatkan daya juang untuk transformasi hidup. Maka tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu ketiga bulan Juli ini pun masih memberikan aksentuasi tentang bagaimana kita terus berjuang untuk membarui kehidupan ini sehingga semakin selaras dan atau sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, setelah minggu lalu kita diingatkan untuk berjuang mengejar kebahagiaan yang sejati, atau kebahagiaan yang bukanlah kebahagiaan yang semu atau palsu. Maka hari ini jemaat kita diingatkan untuk tidak hidup menurut gaya duniawi, kendati pun kita masih ada di dalam dunia. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana bisa kita hidup tanpa mengikuti cara dunia, sedangkan kita masih ada di dalam dunia? Bukankah cara-cara dunia juga sekarang banyak merasuki cara kehidupan bergereja, termasuk juga cara hidup kita sebagai orang-orang percaya? Kalau begitu, apa yang dimaksudkan dan diharapkan dari tema mingguan ini, yakni hidup di dunia tetapi tidak duniawi? Saudara, karena itu saya mengajak kita, marilah belajar dari perjalanan hidup Rasul Paulus ketika dia melayani dan menasihati jemaat di Korintus dalam pandangannya telah hidup menurut cara-cara duniawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita ini, dia sebenarnya adalah sebuah sikap pembelaan Rasul Paulus terhadap tuduhan para lawannya. Nah, kita harus tahu saudara-saudara jemaat bahwa ketika Rasul Paulus dan teman-temannya memberitakan Injil kemana-mana termasuk di Korintus, ada orang-orang tertentu yang senantiasa mempengaruhi warga jemaat agar tidak boleh menuruti ajaran Injil Kristus yang dibawa dan diberitakan oleh Paulus dan juga teman-temannya. Mereka itulah guru-guru palsu yang hidup di tengah kehidupan jemaat Korintus. Nah, selain memberitakan ajaran palsu dan menghasut jemaat untuk tidak
menerima ajaran yang disampaikan Paulus, mereka juga menuduh Paulus sebagai orang yang datang memberitakan Injil dengan tujuan dan maksud untuk mencari keuntungan diri sendiri. Nah, karena itu jemaat terkasih, Rasul Paulus berada di tengah-tengah jemaat. Di situ terlihat sekali ia tidak berani menegur jemaat dengan keras. Nanti ketika sudah berjauhan, barulah ia berani menegur jemaat dengan kerasnya, justru melalui surat-surat yang ditulisnya. Akibatnya ialah bahwa jemaat Korintus lambat sekali bertumbuh dalam iman dan mereka tetap hidup dalam gaya hidup yang lama atau gaya hidup duniawi. Nah, jemaat terkasih Tuhan, pada zaman Rasul Paulus, kota Korintus itu dikenal sebagai kota yang sangat makmur, teristimewa dalam bidang perekonomian. Karena itu saudara-saudara, tidaklah mengherankan jika gaya hidup mereka itu banyak sekali dipenuhi dengan pesta pora, mabuk-mabukan, malah ada praktek prostitusi dan kebebasan seks yang luar biasa terjadi pada masa itu. Masyarakat Korintus dikenal sebagai masyarakat dengan kemerosotan moral yang cukup tinggi, saudara-saudara. Jadi ada satu istilah populer yang suka sekali diucapkan oleh seseorang kepada orang lain yang moralnya itu benar-benar buruk. Dan istilah itu adalah Korintiestai, yang secara harafiah kata ini berarti seperti orang Korintus. Artinya adalah seperti orang Korintus yang suka pesta, yang suka mabuk-mabukan, yang suka mempraktekkan seks bebas dan bejat moralnya. Jadi kehidupan jemaat di Korintus walaupun sudah menjadi Kristen, saudara-saudara, tetapi bahwa benar-benar kehidupan mereka tidak serupa dengan apa yang dinyatakan oleh Kristus, tetapi kehidupan mereka ini serupa dengan dunia. Gaya hidup Kristiani itu tidak memberikan dampak. Gaya kehidupan Kristiani itu tidak memberikan energi positif. Gaya kehidupan Kristiani itu tidak nampak sekali dalam kehidupan orang-orang Korintus. Nah, saudara-saudara, sebetulnya bahwa ketika mereka sudah menerima dan mengakui Yesus sebagai penebus kehidupan mereka, bahwa sesungguhnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang menampilkan ciri Kristus. Maka melalui perikop ini, saudara-saudara, Rasul Paulus tidak hanya dia mengklarifikasi tuduhan para guru palsu yang menuduhnya memanipulasi jemaat atas nama Injil Kristus untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sekaligus jemaat hendak mengingatkan warga jemaat di Korintus untuk memperjuangkan dan memiliki gaya hidup yang tidak serupa dengan dunia ini, yaitu gaya hidup yang dikendalikan oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Oleh karena itu, saudara-saudara jemaat, Rasul Paulus ketika mengatakan kalau ia tidak berani untuk bertindak kasar kepada jemaat, itu bukan berarti karena dia itu takut. Itu bukan berarti karena dia tidak berani. Itu berarti bukan karena ia tidak punya nyali, melainkan karena dia mau meniru gaya hidup Kristus yang rendah hati, yang lembut, dan juga yang ramah. Jika ia bertindak seperti orang lain yang suka melakukan pelayanan dengan kekerasan atau hanya untuk maksud mencari kepujian atau keuntungan diri, maka itu menunjukkan bahwa ia masih juga melayani dengan cara-cara duniawi. Kasih Kristus belum menjadi karakter dan gaya hidupnya kalau dia meniru gaya-gaya duniawi. Maka dari itu, saudara-saudara, Rasul Paulus di sini dia menasihati jemaat di Korintus supaya mereka meninggalkan gaya hidup duniawi yang dipenuhi dengan hawa nafsu dan kedagingan, lalu memiliki gaya hidup yang baru yang tentu dibaharui oleh Kristus, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kerendahan hati, lemah lembut dan ramah. Paulus dengan demikian, jemaat terkasih, hendak menjelaskan bahwa memang jemaat tetap hidup di dunia ini. Mereka tetap menjalani hidup seperti orang lain di dunia ini. Namun karena mereka sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya, maka mereka tidak boleh lagi mengenakan gaya hidup lama yang duniawi itu. Karena hal itu tentunya dia bertentangan dengan kehendak Kristus. Nah, jemaat terkasih Tuhan, memasuki kehidupan di minggu baru ini,
Firman Tuhan hari ini kembali hendak mengingatkan kita semua bahwa kita sudah ditebus dan dibaharui dari kuasa dosa dan maut melalui darah Kristus, dan karena itu kita harus hidup dalam gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang tidak boleh serupa dengan gaya hidup yang ditawarkan oleh dunia ini. Memang saudara, kita tetap berada di dunia, menjalani kehidupan dari pagi sampai pun malam itu di dalam dunia. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dan Beta harus selalu sadar bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa gaya hidup kita harus berbeda dengan dunia ini, supaya kita bisa masuk ke dalam dunia untuk menerangi dunia dan merubah gaya hidup duniawi yang dipengaruhi oleh keinginan daging dan hawa nafsu. Nah, salah satu potensi bencana yang memiliki daya rusak yang sangat besar, selain tsunami, selain pandemi COVID, selain senjata nuklir, tetapi juga adalah lifestyle kita, gaya hidup kita. Orang rela melakukan apa saja agar tidak mati gaya. Biarpun ia harus berhutang, biarpun dia harus kredit bahkan menipu, yang penting bahwa ia tetap kelihatan hebat dan mentereng. Akhir-akhir ini mungkin Bapak, Ibu, dan Beta pernah mendengar istilah flexing. Ya. Flexing atau pamer belakangan ini muncul di media sosial seperti Instagram ataupun YouTube, yang merupakan sebuah fenomena sosial yang semakin marak di tengah kehidupan kita. Gaya hidup flexing ini muncul sering dengan para crazy rich yang suka pamer kekayaan mereka di media sosial, dan karena itu mereka sering kali kita dengar istilah sultan. Yang menyedihkan adalah bahwa gaya hidup pamer ini dilakukan oleh orang-orang yang pura-pura kaya supaya apa? Mendapatkan pengakuan di masyarakat atau minimal di kalangan kelas sosialnya. Maka kita sering dengar istilah sultan sering diucapkan justru oleh generasi milenial bagi orang yang dianggap punya kelebihan materi. Ambil misal, ya kalau ada teman yang pamer HP baru yang begitu wow, ya lagi-lagi disebut sultan. Selalu makan di restoran disebut sultan. Kalau punya mobil walaupun kredit juga disebut sultan. Pakai sepatu yang bermerek pun juga disebut sultan. Jadi yang penting tampil trendy itu sudah hebat sekali. Ya. Cuma flexing atau pamer ini memang memiliki tujuan tertentu. Entah seseorang membutuhkan pengakuan tanpa ada niat menipu, atau memang butuh pengakuan dengan tujuan untuk menarik orang lain bergabung dengan kepentingannya. Nah, ketika gaya hidup flexing ini dia makin marak, maka sesungguhnya apa yang selalu digaungkan oleh gereja terkait dengan gaya hidup sederhana atau yang disebut dengan ugah hari itu makin merosot, bahkan juga tenggelam. Nah, disinilah tantangannya bagi kita orang Kristen. Kita diuji, apakah kita mau menjadi sama dengan dunia ini alias makin duniawi, menyesuaikan diri dengan gaya hidup dunia alias hidup di dalam daging, ataukah kita terus melakukan pembaruan budi dan transformasi seperti yang ditegaskan di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara-saudara jemaat, tema mingguan ini justru memposisikan diri kita dengan tegas sekali bahwa kita memang sedang hidup di dunia, bahkan diutus ada di tengah-tengah dunia, tetapi kita tidak lalu menjadi duniawi atau sama dengan dunia. Ibarat begini, ikan berenang di air asin, tetapi kalau ibu, bapak, dan beta makan ikan yang dari air asin itu, tetap kita merasakan nikmatnya dan bukan karena rasa asinnya. Begitulah yang mesti dituntut dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mari kita menilai diri kita masing-masing. Apakah selama kita dalam menjalani hari-hari hidup di dunia ini, kita masih menampilkan gaya hidup Kristiani, yaitu gaya hidup yang dikendalikan oleh Kristus dan tuntutan kuasa Roh Kudusnya, ataupun Bapak, Ibu, dan Beta terjebak dalam gaya hidup duniawi yang salah satunya adalah hidup suka pamer. Memang gaya hidup pamer ini telah menjadi tren, bahkan juga di dalam pelayanan gereja. Ambil misal pernah terjadi, kalau ada para pelayan yang sudah kebaktian selfie dengan uang kolekta minggu itu untuk memamerkan berapa jumlah uang kolekta hari itu.
Bahkan juga mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita temui di dalam praktik bergereja kita. Dan ini tentu cara-cara duniawi yang mesti kita kritisi. Apapun yang kita lakukan, kita harus ingat jemaat, bahwa gaya hidup konsumeristis, individualistis, materialistis, dan hedonis telah membuat semakin sangat subur hidup flexing atau pamer itu dia marak dalam kehidupan kita. Yang jika Bapak Ibu dan Beta tidak kritis untuk bisa menyikapinya, bahkan mencoba kita pula untuk hidup serupa dengan dunia ini. Gaya hidup seperti ini pula yang telah menyebabkan munculnya praktek-praktek kejahatan dan ketidakadilan. Kita bisa lihat ada praktek pencurian, perampokan, pemerasan, mungkin sekali ada pungli, korupsi, jual beli perkara, jual beli jabatan, gratifikasi, dan lain sebagainya terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka oleh karena itu saudara-saudara, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus agar kita selalu dikuatkan untuk tidak tergoda dengan bujuk rayu dunia ini. Sehingga apa? Walaupun kita masih hidup di dunia, seperti juga orang lainnya di dunia ini, namun gaya hidup kita tidaklah duniawi. Gaya hidup kita adalah gaya hidup anak-anak Tuhan yang sudah diampuni dan diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Dan karena itu jemaat, hiduplah, jalani kehidupan di usbu yang baru dengan tetap bisa memilah dan membedakan mana yang menjadi kehendak Kristus dan mana yang tidak untuk kita lakukan dan kita praktekkan di ini kehidupan. Tuhan kiranya menolong kita dengan kuat kuasa Roh Kudus-Nya supaya hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menolong kita untuk itu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri dan marilah bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dalam para mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk, kita dengarkan persembahan pujian vokal grup anak SMTPI sektor Mawar Saron. Dipersilakan.
sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil baginya. Lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya, percaya Dia sanggup menolongmu. Yesus sanggup melakukan segala perkara, tiada yang mustahil baginya. Lenyapkan kebimbangan, yakin Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya, percaya Dia sanggup menolongmu. Nyatakan Dia berkuasa, segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya, percaya Dia sanggup menolongmu. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya, percaya Dia sanggup menolongmu. Percaya Dia sanggup menolongmu. Terima kasih anak-anak kekasih, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan korban-korban syukur kita. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur di saat ini. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Untuk mengiringi persembahan syukur kita angkat pujian bersama Kidung Jemaat nomor 363 dan Kidung Jemaat 439. Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Ku
439 pada ayatnya yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Sambut persembahan. Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat, mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, umat-Mu yang memberi tanda syukur kami lewat persembahan di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menerima sebagai alat berkat-Mu dalam pelayanan di dalam jemaat ini. Demi Kristus korban yang agung kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, sejenak kita mendengarkan persembahan pujian solois Grace Talapesi. Come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on my
Jesus come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Terima kasih Adik Kris, luar biasa, Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama, dan di akhir doa Bapa kami kita akan berdoksologi. Kita berdoa. Dengan muka yang tertunduk karena kami sungguh merasa malu akan segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Namun ada hati-hati kami yang mengangkat pujian dan syukur kepada Allah Bapa di sorga, Sang Pemilik kehidupan ini, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, lahir dalam dunia untuk mati dan bangkit bagi kami. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan, karena Tuhan telah menuntun kami boleh melewati satu usbu perjalanan kami. Dan kami dilayakan oleh Tuhan Allah lagi ada di pagi hari Dominggu yang ketiga dalam perjalanan kami di bulan Juli 2022 ini. Tuhan telah menjaga memelihara kami di dalam situasi kami sedang menghadapi musim penghujan. Sekalipun hujan deras menerpa bumi ini dan kami sungguh merasakan kedinginan, bahkan juga dalam situasi ini kami diperhadapkan dengan tantangan-tantangan kehidupan, termasuk derita karena sakit penyakit yang kami alami. Namun kami bersyukurkan Tuhan karena Tuhan terlalu sangat baik bagi kehidupan kami. Kami masih diberikan kesempatan mengalami perjumpaan di hari Dominggu ini di dalam rumah Tuhan yang kudus. Bahkan juga kami bersyukurkan Tuhan karena Tuhan juga masih memelihara kehidupan semua orang yang kami kasihi yang ada di rumah-rumah tangga kami. Bahkan berkat-berkat makan minum yang cukup boleh kami nikmati. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati karya selamat Tuhan dengan segala bentuk dan caranya. Kalau kami mau menghitung-hitung semua yang telah Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami, sungguh kami tidak layak untuk menerimanya, ya Allah. Karena kami sangat terlalu berdosa dalam setiap ucapan, perkataan, bahkan juga dalam setiap perilaku tindakan kami sehari-hari. Nyata maupun tersembunyi kami melukai hati Tuhan, kami bukti nyatakan itu di dalam tindakan kami terhadap sesama, bahkan juga bagi lingkungan kehidupan ini. Dan karena itu ya Tuhan, kami sekali lagi memintakan pengampunan dari Tuhan Allah. Layakkanlah kami Tuhan, dan kami percaya
Ketika kami berdoa syafaat di pagi ini, Tuhan sedang mendengarkan kami dan Tuhan akan menjawab setiap permintaan, permohonan, harapan-harapan kami. Kami bersyukurkan Tuhan ketika kami hendak memasuki usbu baru. Tuhan mengingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan supaya kami tidak hidup meniru gaya-gaya duniawi. Kami tahu kami hidup di dalam dunia ini, tetapi kami sudah ditebus oleh darah Kristus dan karena darah Kristus itulah yang memungkinkan kami supaya kami tetap berperilaku seperti yang diteladankan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan ini. Karena itu pakai kami sebagai alat kecil dalam tangan Tuhan supaya kami bisa menjadi orang tua yang jadi teladan. Kami menjadi suami yang baik, kami menjadi istri yang bijaksana, kami menjadi anak-anak yang patuh dengar-dengaran setia kepada Tuhan lewat orang-orang tua yang melahirkan, mendidik, mendewasakan, membina. Kami juga patuh dalam tanggung jawab kami di dalam masyarakat maupun juga di dalam bergereja, dalam setiap ruang-ruang karya pengabdian kami dimanapun. Tuhan pakai kami supaya kami tetap bersaksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bukan supaya kami dipuji dalam tanggung jawab yang kami emban di mana saja. Sebab Tuhan memanggil kami untuk menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami mampu untuk bisa menghadirkan diri kami sebagai terang yang dapat menyinari seluruh kehidupan kami dimanapun. Supaya keluarga kami penuh cinta dan damai. Kami pun dalam ruang-ruang pengabdian kerja kami bisa menjadi terang bagi semua orang dimanapun kami mengabdi berkarya. Kami juga pun bisa menjadi saksi dalam tugas-tugas pelayanan dan kesaksian kami di ini gereja dan di mana-mana saja. Kami sadar sungguh Tuhan bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan sebab dari kehidupan kami punya sisi kelemahan. Sebab hidup kami penuh dengan kedagingan. Dan karena itu ya Tuhan, kuasai kami dengan roh dan firman-Mu selalu pada kami. Supaya yang ada pada kami adalah kehidupan yang memancarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga lewat kami Tuhan sungguh dimuliakan. Diberkatilah setiap rumah tangga umat Tuhan di sini, dari rumah tangga pertama sampai rumah tangga yang terakhir. Mereka dengan segala bentuk pergumulan-pergumulan mereka yang ringan maupun berat dalam pergumulan rumah tangga. Kami percaya Tuhan sanggup mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup yang dihadapi anak-anak-Mu dalam jemaat ini. Kalaupun pergumulan itu terkait dengan sakit penyakit yang berat, kami percaya Tuhan Dr. Agung akan menyatakan kuasa memulihkan, menyembuhkan dengan segala bentuk penawar, bahkan pelayanan-pelayanan para medis yang diberikan untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu yang sakit, termasuk anak Rian Resubun. Kami percaya Tuhan tetap menyatakan lawatan dan kuasa Tuhan nyata bagi kehidupan anak ini, termasuk semua yang sedang bergelut dengan derita sakit. Karena itu kami percaya dalam kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka yang didera sakit penyakit akan disembuhkan, dipulihkan karena kuasa Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa kalaupun dalam pergumulan umat-Mu ada tantangan-tantangan dalam rumah tangga sehingga relasi-relasi antar suami istri justru semakin renggang, bahkan juga persoalan-persoalan menyangkut anak-anak, remaja maupun pemuda. Kami percaya Tuhan tetap akan menaungi kehidupan setiap anak-anak kami dalam setiap pergaulan apapun mereka di mana di luar sana Tuhan. Mata kami sungguh terbatas untuk melihat, tangan kami terbatas untuk memeluk dan menjangkau mereka, bahkan kaki kami terbatas untuk melangkah, untuk melihat kemanapun mereka beraktivitas, membangun kehidupan dan pergaulan bersama. Tapi mata Tuhan tertuju bagi setiap anak-anak kami. Dan karena itu ya Tuhan, tanamkan di dalam hati mereka dan pikiran mereka hati yang paham dan pikiran yang baik, supaya mereka tahu membedakan mana baik dan tidak baik untuk dihindari di ini kehidupan. Tantangan-tantangan dunia ini juga bisa mengancam kehidupan mereka, termasuk tantangan narkoba dan juga berdampak bagi pergaulan-pergaulan bebas di luar sana Tuhan. Karena itu mari Tuhan jaga mereka juga, supaya dengan demikian lewat perlindungan dan tuntunan kuasa Tuhan yang menyertai, kami sangat terlalu yakin dan percaya
Setiap anak-anak kami yang Tuhan anugerahkan di dalam pergumulan-pergumulan keluarga senantiasa diberkati oleh Tuhan Allah, dan Tuhan akan jamin mereka dengan keberhasilan dan kesuksesan melalui sebuah pergumulan belajar yang sungguh-sungguh di setiap jenjang pendidikan. Karena itu ya Tuhan, kami memohon biarlah di tengah situasi pandemi COVID-19 ini pun anak-anak kami punya kesadaran untuk tidak menjadikan tantangan COVID ini sebagai sebuah halangan bagi mereka untuk meraih kesuksesan. Kami yakin sungguh mereka akan belajar dengan sungguh-sungguh, hasilnya ialah mereka mendapatkan yang terbaik untuk masa depan mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul untuk mencari-cari pekerjaan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolonglah mereka. Tentu sekali ketersediaan lapangan pekerjaan ini juga terbatas jika dibandingkan dengan output ataupun hasil yang dinyatakan melalui sebuah perguruan tinggi pada akhirnya untuk anak-anak kami bisa mencapai apapun yang menjadi harapan-harapan mereka. Kami percaya Tuhan segala potensi dan kemampuan yang sudah mereka dapatkan lewat disiplin ilmu Tuhan akan mereka kembangkan, tidak sebatas mereka mengharapkan untuk menjadi seorang pegawai negeri, tetapi pun kalaupun ada kemampuan dan potensi dengan ketersediaan pendanaan dan sebagainya, kiranya anak-anak kami pun terus dibimbing untuk bisa mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. Itu bukan hal yang mudah, tetapi komitmen mereka untuk mau berusaha, berjuang untuk hidup dan masa depan diberkati kiranya oleh Tuhan, dan Tuhan buka jalan jua untuk mereka. Kami berdoa ya Tuhan Allah bagi setiap orang-orang tua kami yang ada di rumah maupun ada di dalam pergumulan kami berkebaktian di saat ini, bahkan para janda duda, anak-anak yatim piatu, semua mereka yang berkebutuhan khusus di dalam jemaat ini, Tuhan juga menguatkan, menghibur, dan menyertai, memberkati mereka. Supaya mereka tidak merasa sendirian ada, tetapi penyertaan Tuhan nampak dan mereka rasakan di dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan Allah, bersama dengan kehidupan keluarga Kevin Tuparia yang bersyukur karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan, dan karena itu dia bawa natsar pengucapan syukurnya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan itu dalam setiap usaha dan juga perjuangan hidup keluarga. Kami berdoa bagi keluarga Dias, bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa melewati tantangan-tantangan pasca kematian orang kekasih di dalam keluarga mereka. Dan karena itu mereka bersyukur bukan saja di saat bahagia, tetapi di saat mereka menghadapi pergumulan berat termasuk kematian pun, mereka sungguh merasakan kuasa Tuhan tetap ada melingkupi mereka. Dan karena itu Tuhan terimalah natsar pengucapan syukur yang mereka persembahkan untuk Tuhan di tengah pergumulan-pergumulan mereka yang berat. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dalam jemaat ini yang telah mengucap syukur atas pertambahan usia kelahiran ataupun usia pernikahan dalam rumah-rumah tangga mereka. Tuhan sempurnakanlah pengucapan-pengucapan syukur mereka, bahkan juga untuk gumulan-gumulan kehidupan yang mereka akan hadapi dan jalani di usbu baru yang akan dilewati mendatang. Tuhan berkenan memberkati mereka dengan segala berkat-berkat yang mereka peroleh. Tuhan kira juga memberkati setiap janin di dalam kandungan ibu sekalipun. Tuhan kiranya memberkati setiap ibu-ibu yang hamil dalam keluarga-keluarga dalam jemaat ini, supaya janin dalam kandungan ibu kuat dan pada waktunya mereka boleh hadir dalam pergumulan di tengah keluarga di dalam persekutuan jemaat ini. Kami berdoa bagi pelayanan para hamba Tuhan, majelis jemaat, Bapak Ibu Pendeta, Ketua Majelis Jemaat, Bapak Sampai, dan juga dengan keluarga bersama para penatua diaken dan seluruh perangkat pelayan, baik di tingkat sektor, unit, wadah-wadah organisasi, kepanitiaan dan tim-tim yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati mereka semua dalam tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan secara bersama-sama. Untuk pergumulan memasuki usbu baru di tengah situasi penghujan ini, kami minta ya Tuhan Allah,
Berkenanlah Tuhan menjagai tubuh, roh, jiwa dan raga anak-anak Tuhan di dalam jemaat ini. Tuhan sungguh mengenal satu persatu nama-nama mereka dengan pergumulan-pergumulan pribadi maupun rumah-rumah tangga mereka. Jangan suruh mereka pergi ya Tuhan, kalau Tuhan Allah tidak menyertai dan memberkati mereka. Kalaupun di dalam perjalanan dan rencana mereka keluar dari daerah ini, tempat mereka ada bersama keluarga, mereka harus melintasi lautan yang penuh dengan gelombang ataupun juga menggunakan pesawat yang penuh dengan cuaca yang ekstrim ataupun juga tantangan-tantangan di daratan sekalipun. Kami minta Tuhan keselamatanmu menjadi bagian kehidupan anak-anakmu di sini. Supaya ketika mereka pergi, mereka kembali pun dengan selamat hanya karena penyertaan dan kuasa Tuhan yang menuntun dan memelihara. Tuhan jaga setiap rumah anak-anakmu, baik yang ada di tebing ataupun juga yang ada di daerah ataupun tempat-tempat yang sangat rawan banjir ataupun longsor. Tuhan nyatakanlah kuasa-Mu, biarlah rumah-rumah mereka tetap teguh dan kuat, supaya dengan demikian biarlah mereka boleh menikmati damai dan sejahtera. Mereka memaknai hujan yang turun ini adalah berkat Tuhan yang disambut dengan sukacita. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi daerah Maluku, bagi seluruh kabupaten kota termasuk kota Ambon yang kami cintai. Kami berdoa bagi setiap pemimpin yang ada di tingkat pusat daerah, di kabupaten kota, sampai pun di tingkat-tingkat kelurahan, kecamatan, ataupun juga di tingkat RT, RW. Setiap mereka yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin ini masyarakat. Tuhan, anugerahkanlah kepada mereka hikmat-Mu ya Allah, supaya dengan hikmat Tuhan mereka sanggup untuk bisa menghadirkan damai sejahtera di ini negeri yang sangat tercinta. Kami berdoa bagi gereja dalam tugas bersaksi dan melayani. Karena itu kami berdoa bagi majelis pekerja harian sinode, setiap klasis, bahkan juga klasis Pulau Ambon, bahkan jemaat-jemaat di wilayah gereja Protestan Maluku dalam menghadapi tantangan alam ini. Kami berdoa juga ya Tuhan Allah, khususnya bagi 24 jemaat yang ada di klasis Pulau Ambon ini. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk setiap kami yang sudah menopang jalannya kebaktian ini. Kami percaya Tuhan akan menyempurnakan apapun yang sudah kami lakukan, walaupun jauh dari sempurna. Tapi kami percaya Tuhan akan tetap menyempurnakan supaya persembahan ini menjadi yang terindah yang dapat kami persembahkan untuk Tuhan. Ya Tuhan, marilah tinggallah bersama kami dalam kehidupan pribadi bahkan rumah-rumah tangga kami. Tuhan, penuhkanlah kami dengan berkat-berkat yang secukupnya. Kami percaya setiap dapur dan di setiap atas meja makan umat Tuhan tetap tersedia dengan cukup, yang dapat dinikmati oleh semua anggota keluarga dengan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, ini sembahyang kami. Kalaupun ada yang lupa kami minta, Tuhan sempurnakanlah dalam setiap pergumulan yang kami naikkan, dari tengah persekutuan maupun juga dari bilik pergumulan pribadi bahkan rumah-rumah tangga kami. Terpuji-puji Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita angkat pujian, apapun juga menimpamu Tuhan menjagamu. Apapun juga
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itulah jemaat, terimalah janji penyertaan Tuhan Allah. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk bersyukur. Jemaat Tuhan, kebaktian kita selesai. Shalom.